mengetahui perkembangan terkini terkait batalnya prarekonstruksi mutilasi, kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nur Aspasya. Ya, Sisi, selamat pagi. Bagaimana perkembangan terbaru terkait batalnya prarekonstruksi mutilasi kemarin? Selamat pagi, Lady dan Rian. Tempat saya memantau saat ini merupakan tempat kejadian peristiwa atau tepatnya tempat prarekonstruksi pembunuhan mutilasi. Dipastikan kepolisian Cikupa akan memindahkan lokasi prarekon karena mengingat atau berkaca pada kejadian kemarin tidak kondusifnya dan dikhawatirkan akan berdampak secara korosif baik bagi status tersangka ataupun bagi kondisi masyarakat sekitar. Lady dan Rian. Baik, jika memang demikian, kapan rencananya prarekonstruksi akan digelar kembali, Sisi? Ya, Rian, memang mengenai prarekonstruksi ini akan dibutuhkan mengingat saat ini memang polisian masih terus menyusun berita acara pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu media investigasi untuk mengetahui penguatan alat bukti yang dibutuhkan kepolisian. Sehingga memang hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan kemudian prarekon ini akan dilakukan. Tapi dipastikan prarekon akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini juga menimbang bahwa berdasarkan undang-undang dan surat keputusan Polri, prarekon bisa ditunda jika kemudian tidak sesuai dengan hak-hak yang masih dimiliki oleh tersangka saat ini. Rian dan Lady. Ya, jika prarekonstruksinya nantinya akan dipindahkan, apakah kemudian nanti tim kepolisian akan kemudian membatasi gerak para warga untuk tidak memadati daerah tersebut? Lady, hingga saat ini kepolisian masih membatasi wilayah. Hingga saat ini juga kepolisian masih berfokus. Apakah kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka berinisial A ini merupakan pembunuhan berencana? Sebagaimana kita ketahui, kalau bisa diturunkan atau diferensiasikan kata mutilasi tidak ada berkaca pada hukum kita, sehingga hukuman ataupun status ataupun golongan yang bisa dilakukan oleh pembunuh ini terkategori pembunuhan berencana atau pembunuhan dilakukan dengan tindak pidana sebelumnya atau pembunuhan biasa. Ini menjadi fokus, mengingat mutilasi pasti didahului dengan pembunuhan terlebih dahulu. Dan setelah fokus ini pula, sebagaimana kita ketahui, Lady dan Rian, korban merupakan seorang ibu hamil, maka dipastikan juga korban tergolong menjadi 2 orang. Ini juga akan menjadi pertimbangan kemudian, dan 2 hal ini yang masih menjadi fokus kepolisian ketimbang untuk wilayah atau pengamanan, karena sehingga saat ini walaupun wilayah akan dipindahkan, berpotensi dipindahkan, maka wilayah akan dipastikan sunyi ataupun mengurangi reduksi ataupun dari kebisingan dari warga sekitar. Lady dan Rian. Baik, jika memang akan dipindahkan, ini terkait dengan mungkin seperti Anda sampaikan tadi ya, bahwa banyaknya gangguan dari warga sekitar. Sebenarnya kemarin itu seperti apa pengawasan yang dilakukan petugas sehingga mungkin warga terlalu antusias untuk mendatangi tempat prarekonstruksi akan diadakan, Sisi? Lady dan Rian, sebagaimana kita ketahui, peristiwa ini begitu banyak di media dan sehingga membuat ketertarikan masyarakat untuk semakin mendekat. Kepolisian khawatir jika kemudian masyarakat mendekat maka akan mengganggu atau berpotensi merusak sejumlah bagian unsur-unsur yang diyakini berkaitan dengan penguatan alat bukti tersangka. Selain itu pula, ini juga merupakan bagian dari hak-hak tersangka. Ini semuanya tertulis dalam undang-undang. Ini juga yang kemudian mengapa alasan kepolisian menunda kenapa prarekonstruksi maksud saya tidak dilakukan di TKP tempat saya berdiri saat ini, karena diyakini berpotensi berdampak secara korosif baik bagi masyarakat sekitar dan bagi tersangka ke depannya. Lady dan Rian. Baik, terima kasih Nur Aspasya melaporkan langsung dari Tangerang, Banten terkait kasus mutilasi.